Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami, hingga kami memperoleh kesehatan sukacita pagi ini. Ya Allah Bapa kami memohon, sertai dan lindungilah kami satu hari ini. Dan biarlah dengan kebenaran firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman kami. Tuhan, jangan biarkan kami terpaku pada dunia yang fana ini, tetapi arahkanlah kami kepadamu dan tempat kediaman surgawi kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini Jumat 14 Oktober 2022, nats renungan kita pagi ini tertulis di 2 Korintus 5 ayat 1. Demikian firman-Nya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bahasa Batak 2 Korintus 5 ayat sada didok songonon. Ayodo huboto hami, dina tanggal bagas parlape-lapean namin nasihat tanoon, adong madihami inganan nasihat debata, bagas nasupinauli ni tangan, namian saleleng-lelengna di Banua Gijangi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dalam renungan pagi ini, Rasul Paulus menggunakan dua kata untuk menggambarkan nats ini. Kata kemah mengacu pada tempat kediaman yang sementara. Kata ini melambangkan tubuh manusia, tempat kediaman yang panah bagi jiwa, yang suatu saat akan mengalami kematian. Dan kata berikutnya dibongkar, berarti dilonggarkan, dirobohkan, atau dihancurkan. Dalam bahasa Yunani, kata ini biasa untuk menggambarkan musafir yang selesai berjalan jauh, lalu membongkar tali pengikat yang terikat pada pundak binatang dan menurunkan bebannya. Saudara-saudara yang terkasih, tubuh panah kita pada suatu saat akan mati dan ikatan kita dengan dunia ini berakhir. Di satu sisi, kita akan mengalami penderitaan dan kesedihan karena berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi akibat kematian. Namun di sisi lain, kehidupan ini dengan segala beban, cobaan, dan masalahnya tidak berlangsung selama-lamanya. Sebagai gantinya, Allah telah menyediakan tempat kediaman yang kekal bersama dengan Dia. Kiranya janji Allah ini menggugah kita untuk menjalani hidup dengan tabah, penuh syukur, dan prioritas yang benar. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tentang menyikapi kehidupan di dunia bagai seorang penjaga parkir. Penjaga parkir itu hidupnya gak ribet ternyata. Sewaktu ada seseorang yang datang dan mengambil mobil atau motor yang diparkirkan di lahan parkirannya, dia akan dengan senang hati memberikan apa yang ada di parkiran itu, karena tahu benar bahwa apa yang ada di lahan parkirannya itu bukanlah miliknya, hanya mampir sebentar saja. Gak akan ada seorang yang bekerja sebagai penjaga parkir menghalang-halangi pemilik mobil atau motornya untuk mengambil kembali apa yang dia titipkan kepada penjaga parkir tersebut, karena dia tahu bahwa itu semua cuma titipan saja. Dan di lain sisi,
Ada seorang turis yang suatu saat datang ke rumah seorang guru bijak. Turis itu heran karena rumah sang guru bijak itu hanya berisi buku-buku saja. Kok barang-barangmu di rumah ini cuma buku-buku saja, guru? Kemana barang-barangmu yang lainnya? Tanya si turis. Lalu sang guru bijak berkata, kamu pun tak membawa semua barang-barangmu ke sini kan? Turis menjawab, saya tidak membawa semua barang saya ke sini karena saya di sini cuma mampir saja atau hanya sekedar jalan-jalan. Kata sang guru bijak, begitu pula dengan aku pun hanya mampir saja di dunia ini. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Apa yang ada dalam kehidupan kita yang sekarang ini ternyata tidak kekal, hanya sementara saja. Apa bedanya kemah dan rumah? Kemah adalah tempat tinggal sementara karena keadaan darurat atau keperluan lain, misalnya ketika terjadi gempa bumi, masyarakat diungsikan ke kemah. Setelah situasi normal, mereka kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus menggambarkan kehidupan manusia sebagai suatu perjalanan. Berhubung hidup ini sebuah perjalanan, tidak selamanya kita tinggal di dunia ini. Sebuah perjalanan tentu memiliki tujuan, dan tujuan perjalanan kita adalah tempat kediaman di sorga. Selama dalam perjalanan di dunia ini, kita tinggal sementara dalam kemah, yaitu tubuh yang panah ini. Berhubung sifatnya sementara, kemah ini sewaktu-waktu bisa dibongkar, yaitu pada saat kita meninggal. Namun kita tidak perlu takut atau khawatir, sebab Allah telah menyediakan sebuah tempat kediaman yang kekal bagi kita, yaitu tubuh yang mulia di sorga. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, hal itu mestinya membuat kita bersuka cita, sebab selama kita masih di dunia ini, kita mengeluh karena banyaknya tekanan hidup. Janji Allah ini bukanlah omong kosong atau sekedar hiburan, melainkan sesuatu yang pasti, sebab Allah sudah memberikan jaminannya, yaitu Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara dan saya merasa bahagia atau tidak nyaman di dunia ini? Renungan pagi ini mengingatkan kita bahwa semua yang ada di dunia ini sementara, nanti akan dibongkar dan diganti dengan yang baru, termasuk tubuh dan kehidupan kita. Maka saudara-saudara, ketika kita memandang pada kediaman kekal yang Allah sediakan, kita akan hidup dengan tabah, penuh syukur, dan memprioritaskan yang benar. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat.